Indonesia memiliki banyak pusaka warisan leluhur, baik tangible maupun intangible. Kekayaan luar biasa ini cukup membanggakan, karena kita tahu betapa nenek moyang kita telah memiliki peradaban yang luhur. Namun apakah kekayaan yang berpotensi besar menyejahterakan masyarakat ini sudah dimanfaatkan dengan baik? Kini, Presiden Jokowi sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur dan industri. Namun masa depan Indonesia tidak bisa hanya disangga oleh dua sektor tersebut. Ada banyak sektor yang juga harus mendapat perhatian. Karena itulah, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan Staf Khusus Soekardi Renakit melakukan perjalanan budaya untuk melihat heritage, cagar budaya dan kekayaan lain yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan. Mulai dari Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tentu akan disusul hingga sampai ke Jakarta, bahkan sampai Sumatera. Mereka melihat peninggalan mulai dari prasejarah, masa Hindu-Buddha, masa kolonial, masa Islam, hingga kini dengan berbagai problema dan dinamika. Mereka mengadakan pertemuan, tentu semua hasil akan dilaporkan kepada Presiden. Di Jawa Tengah, salah satu yang dikunjungi adalah situs Liangan di Kabupaten Temanggung. Sebuah jejak peradaban peninggalan nenek moyang yang cukup mengagumkan. Ada yang menyebut Liangan sebagai Pompei from Java, karena dalam situs tersebut seperti dijelaskan Kepala Balai Arkeologi Sugeng Rianto sudah memiliki tata letak dan perencanaan wilayah dengan baik, sudah memiliki teknologi pertanian, pemukiman dan memiliki teknologi mitigasi bencana dengan baik. Hal itu ditunjukkan dengan peninggalan yang diketemukan tahun 2008 lalu. Ari Dwipayana menyatakan situs Liangan harus dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, membangun nilai-nilai kebanggaan bangsa dan juga sebagai pilihan destinasi wisata heritage. Apalagi situs Liangan ini merupakan situs yang lengkap sebagai penemuan peradaban masa lalu, seperti yang dituturkan berikut ini. Menurut saya satu penemuan yang monumental, karena Liangan itu kita bisa melihat bagaimana peradaban di masa lalu dari abad kedua sampai tahun ke-4, tidak hanya pada sistem ritualnya atau kita sebut sistem religinya, tetapi juga kita bisa melihat tatanan kehidupan, pemukiman, dan kemudian juga pertanian. Dengan demikian kita mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang tatanan hidup di masa lalu yang kemudian kita bisa pergunakan sebagai basis untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan juga pada saat yang bersamaan membangun sebuah values yang ditransferkan pada anak muda bahwa leluhur kita, nenek moyang kita masa lalu itu mempunyai pengetahuan dan juga teknologi yang cukup canggih di masanya. Dan itu saya kira akan sangat membuat masyarakat kita atau anak muda kita bangga terhadap apa yang kita miliki saat ini dan di masa lalu. Marilah kita peduli, merawat, menjaga warisan nenek moyang kita.